Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 8 Sijunjung, yang terhormat Bapak dan Ibu Majelis Guru, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu staf tata usaha SMPN 8 Sijunjung. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu termasuk Ibu Kepala sudah menyediakan waktu untuk kegiatan kali ini, di mana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagi materi terkait dengan diseminasi budaya positif dan penanganan murid di SMP 8 Sijunjung. Jadi dalam kesempatan kali ini saya benar-benar berterima kasih kepada Ibu dan Bapak karena sudah meluangkan waktu dalam kegiatan kali ini. Sebelum kegiatan kita dimulai, mungkin saya selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Sijunjung minta sedikit kata sambutan dari Ibu Kepala sebelum kegiatan kita dimulai. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, terusnya yang terhormat kepada Ibu Bapak Majelis Guru, terusnya kepada Ibu Tenaga Kependidikan, yang teristimewa Bapak kita Bapak Andri Saputra selaku CGP Angkatan 11. Baik, utama sekali kita ucapkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita berkumpul di dalam ruangan sederhana dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif dan penanganan murid SMP 8 Sijunjung, yaitu sebagai tugas oleh CGP Angkatan 11 yakni Bapak Andri Saputra. Dan tak lupa pula salam-salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu semua, hari ini kita beri plus dulu sama Pak Andri. Saya selaku kepala sekolah itu sangat menanggapi secara positif. Ada dua CGP yang hari ini adalah Angkatan 11, Bapak Andri Saputra, yang sebelumnya Bapak Nofrianto Angkatan 10. Sayangnya Angkatan 9 lo juga sudah Bu Etri Simenarti, tapi karena sesuatu ya Bu Et, alhamdulillah Bapak Nofrianto akan berakhir mungkin di bulan September, hanya satu modul. Sekarang Bapak Andri baru akan mulai begitu. Kemudian dari Bapak yang CGP hari ini, saya sangat memotivasi. Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya gerakan calon guru penggerak, tentu ada ilmu-ilmu baru, ada aksi nyata yang baru yang akan diaplikasikan oleh Bapak kita selaku CGP. Kemudian untuk Bapak Ibu yang lainnya, mungkin kan ada itu banyak, harapan saya termotivasi dengan adanya CGP sekarang. Tetapi kabarnya Angkatan 12 sudah mandiri. Kalau sudah mandiri, sudah dibayar, begitu. Terus Bapak Edi Saputra juga tidak luput dulu, pernah PP, tapi belum berpihak sama kita.
Begitu, kemudian tentu ada hikmah Allah, ada kerja yang lebih berat membantu kepala sekolah selaku bendahara sekolah begitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, tidak tertutup kemungkinan kita untuk tidak menimba ilmu. Bersemangat selalu, saya akan mendorong sampai dimanapun begitu. Dan saya tidak akan menghalangi. Pamannya Bapak Andri minta, Bu, minta waktu. Oke, pokoknya Bapak Andri senang begitu. Bapak Nofrianto senang. Harapan saya Bapak Nofrianto dengan Bapak Andri Saputra mudah-mudahan lulus menjadi guru penggerak yang sebenarnya. Amin, amin, amin. Kemudian untuk guru penggerak ini bisa menindaklanjuti jabatan seterusnya. GP adalah syarat menjadi kepala sekolah. Guru penggerak syarat menjadi pengawas sekolah. Jadi kalau seandainya sudah punya SIM guru penggerak, peluang bagi Bapak Ibu untuk menempuh jabatan yang baru sebagai kepala sekolah dan sebagai pengawas, kecuali nanti syaratnya seperti ini kalau lama tukah di kementerian kita atau ada kebijakan-kebijakan lainnya begitu. Tetapi harapan saya Bapak Ibu semuanya terus berinovasi, selalu menggali ilmu. Sekarang zamannya zaman milenial, begitu ya Pak. Tapi kalau Bapak Rasidi sudah pensiun, itu Pak Alena Pak, begitu. Jadi harapan saya sama Ibu Bapak semua, kita doakan Bapak Andri Saputra dimudahkan Allah dalam melaksanakan kegiatan guru penggerak segitu banyaknya model. Cuma Pak Andri berpandai-pandai menyikapi waktu. Satu juga TPG, yang kedua juga CGP yang akan dilaksanakan. Namun Ibu sudah mendoakan jauh-jauh hari, insya Allah dimudahkan Allah. Ingat, hari ini diingat, hari besok jangan dipikirkan. Oke? Barangkali itu hantaran dari Ibu. Terlebih terkurang jika Ibu salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu, kita diibaratkan sebagai Bapak Tani dan Ibu Tani. Ibaratnya anak kita itu adalah benih atau bibit yang akan kita samai. Nah, bagaimana kita menyemai bibit tanaman? Tentunya perlu kita rawat, kita jaga, kita siram. Nah, ibarat sebagai pendidik Bapak dan Ibu, dalam menuntun anak kita juga diharapkan demikian, agar anak-anak kita nantinya bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan yang mereka inginkan. Tentunya sebagai murid, anak-anak kita mungkin di dalam relung dirinya yang paling dalam memiliki harapan-harapan yang tersembunyi, dan kita sebagai petani rawatlah, jagalah agar mereka bisa tumbuh dengan maksimal sehingga mencapai apa yang mereka harapkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang budaya positif. Nah, budaya positif di sini yang pertama itu disiplin positif, yang kedua itu motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang pertama mungkin kita akan membahas tentang budaya positif atau lebih kita kenal dengan disiplin positif. Sebenarnya terkait dengan disiplin ini Bapak dan Ibu, jauh sebelum kegiatan guru penggerak ini berlangsung, kita sudah mulai menanamkannya ke anak murid kita. Namun mungkin namanya saja yang berbeda dari tahun ke tahun. Sebagai guru tentunya kita sudah mulai melaksanakan yang namanya disiplin positif ini. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman,
yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya, baik dengan guru, orang tua, maupun teman sebaya. Yang kedua yaitu nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu, dalam mewujudkan disiplin positif ini, kita tidak akan terlepas dari profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu sudah jauh-jauh hari mungkin kita jabarkan kepada murid kita. Namun pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas, karena pada kegiatan pagi kita sudah membiasakan ini. Yang pertama itu beriman, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Nah, untuk lebih ramainya boleh Bapak dan Ibu ikuti, karena setiap pagi ini sudah menjadi agenda kita. Setuju Bapak Ibu? Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berbhinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, lagu ini selalu kita nyanyikan setiap pagi Bapak dan Ibu, dengan harapan murid-murid kita tumbuh dan mencapai apa yang kita harapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu mewujudkan budaya positif ini. Yang kedua kita membahas tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, jadi terkait dengan budaya positif ini juga ada motivasi perilaku manusia dalam melakukan segala sesuatunya Bapak dan Ibu. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk mewujudkan disiplin positif ini, sebagai pendidik tentunya kita juga harus memahami dengan kebutuhan dasar manusia, di mana ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Nah, ibaratnya kita sebagai hari ini berperan sebagai pendidik, tentu kita harus bisa memenuhi kelima kebutuhan dasar manusia ini. Tidak hanya bisa satu yang kita penuhi Bapak dan Ibu. Misalnya kita hanya memenuhi kasih sayang dan rasa diterima. Tidak itu saja, atau kebebasan. Jadi pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang memang harus terpenuhi. Apabila kelima kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka mungkin budaya positif itu akan tumbuh dengan sendirinya Bapak dan Ibu. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir yaitu kepuasan atau penguasaan. Nah, sebagai biarpun peserta didik kita atau murid kita di bawah kita atau sebagai anak asuh kita di sekolah, mereka juga mempunyai kekuasaan atas dirinya, memiliki kesenangan dan memiliki kebebasan. Nah, untuk mewujudkan budaya positif, yang keempat kita perlu membahas tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Siapa di antara Bapak Ibu yang mungkin selama ini mungkin kita sudah mulai, biasanya kita sering kalau di kelas itu membuat tentang peraturan kelas. Baik kita dulu ketika kita berada di posisi murid, kita sudah mengenal dengan istilah peraturan kelas. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita
mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa dia yakini. Jadi Bapak dan Ibu, sebagai guru, tidak hanya sebagai wali kelas kita menerapkan peraturan kelas ini. Semua pendidik sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai di awal semester, kita harus membuat keyakinan kelas dengan murid-murid kita, dengan harapan agar kelas yang kita ampu bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, seperti kata awal tadi, mengapa tidak peraturan? Kenapa harus diganti dengan keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas, mereka akan berusaha untuk mewujudkan apa yang mereka sudah buat. Kalau peraturan mungkin dulu hanya sekedar ditempel, nah dengan keyakinan mungkin akan tumbuh di dalam dirinya, akan ditumbuh di dalam hatinya, akan menampilkan apa-apa yang sudah mereka buat atau yang sudah disepakati bersama. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas Bapak dan Ibu, keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau umum. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu Bapak dan Ibu. Nah, keyakinan kelas. Nah, kalau dulu mungkin kita sering mengenal istilahnya yang namanya peraturan kelas. Nah, kalau sekarang peraturan kelas itu sudah dirubah menjadi keyakinan kelas. Nah, dalam peraturan kelas mungkin lebih cenderung banyak bahasa-bahasanya seperti di sini dilarang, yang mana itu tidak mempertimbangkan bahasa positif atau negatifnya. Nah, sementara dalam keyakinan kelas kecenderungan kita itu harus lebih menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Contohnya, dilarang mengganggu teman, dilarang meribut saat guru menerangkan. Nah, kalau dilarang mengganggu teman, itu mungkin bahasa dalam keyakinan itu menghargai orang lain atau saling menghargai. Atau misalnya mendengarkan, dilarang berbicara saat guru menerangkan. Nah, kalau bahasa dalam keyakinan kelas mungkin lebih cenderung itu kepada disiplin. Nah, mungkin itu sedikit perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kita akan membahas dalam mewujudkan budaya yang positif ini akan membahas 5 posisi kontrol guru, di mana ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Contoh bahasa yang sering kita keluarkan dalam posisi penghukum ini: patuhi aturan saya, awas kalau tidak dikerjakan, kamu selalu saja salah, yang terakhir pasti selalu yang terakhir selesai. Intinya dalam posisi penghukum ini kita memberatkan setiap pelanggaran, setiap kesalahan kita lemparkan ke murid tanpa mengenali murid secara menyeluruh. Ini contoh video posisi penghukum Bapak dan Ibu. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita Dan Ibu lanjut aja karena mungkin di video itu juga tidak tergambar jelas. Yang penting suaranya kita pahami. demi bakti pada kita.
Mungkin itu salah satu contoh video penghukum Bapak dan Ibu, di mana setiap kesalahan selalu dengan cara kekerasan. Nah, mungkin selama ini saya secara pribadi mungkin ada keliru-keliru kita Bapak dan Ibu. Yang kedua, posisi kontrol guru itu yaitu membuat rasa bersalah tinggal di dalam diri murid. Contoh kalimat yang mungkin sering kita gunakan dalam posisi kali ini adalah patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, selalu pasti kamu yang ya. Nah, ini posisi video pembuat rasa bersalah Bapak dan Ibu. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, Nah, itu Bapak dan Ibu posisi kontrol rasa bersama. kita bila membuat rasa bersalah pada murid. Kata-kata yang digunakan membuat rasa berbagi untuk negeri, memandang guru sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Belajar, bergerak, Nah, dalam posisi membuat murid merasa bersalah tadi, itu Pak saya sering kita keluarkan contohnya, nanti Ibu kena marah sama ibu kepala sekolah, nanti Bapak kena marah sama kepala sekolah, itu bahasa mungkin yang sering kita gunakan Bapak dan Ibu. Nah, yang ketiga, posisi kontrol guru itu adalah sebagai teman. Nah, ini contohnya, ayo bantulah jadi Bapak ya, ayo ingat bantu Bapak selama ini kepada kamu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu membereskannya atau Ibu bantu membereskannya. Intinya sebagai guru mungkin kita merasa usia dengan murid kita. Dan posisi yang ke-3 Bapak dan Ibu, untuk posisi guru sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya menolongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa
kontrol guru. Nah, selama ini tentunya sebagai pendidik, kita itu tadi posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak dan Ibu. Penghukum, yang kedua apa tadi? Masih ingat? Pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Alhamdulillah sudah ingat Bapak dan Ibu semuanya. Karena apa? Karena mungkin dari 5 posisi kontrol ini mungkin pernah salah satunya kita terapkan Bapak dan Ibu. Namun dari kelima posisi kontrol ini, posisi yang paling ideal kita terapkan adalah posisi sebagai manajer. Agar apa? Agar tujuan disiplin budaya positif di sekolah itu bisa kita wujudkan. Intinya untuk menunjukkan keberpihakan kita kepada murid, kita mulai dengan menjadi posisi kontrol guru ini sebagai manajer, bukan manajer sebagai kepala sekolah. Kalau di sekolah ini tetap jabatan tertinggi dipegang oleh ibu kepala sekolah. Namun dalam posisi kontrol yang kita gunakan dalam keseharian sebaiknya mengacu kepada manajer, karena itu adalah posisi yang paling ideal yang akan mewujudkan terciptanya budaya positif di suatu sekolah. Setuju Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Nah, ini mungkin tadi dari penjabaran video saya rasa Bapak dan Ibu sudah memahami untuk posisi kontrol guru. Di sini ada motivasinya: identitas gagal, identitas berhasil dan sukses, identitas berhasil dan sukses dengan kontrol diri. Kalau yang pertama, identitas berhasil dan suksesnya itu kontrol dirinya dari luar. Identitas gagal yaitu kontrol dirinya dari luar. Nah, dalam mewujudkan budaya positif, kita juga perlu memahami yang dinamakan dengan segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi ada itu menanyakan yang pertama alurnya itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinannya. Nah, restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tentunya Bapak dan Ibu, karena murid kita berada dalam posisi tumbuh dan kembang, berbagai perilaku ditampilkan, berbagai sikap dan kesalahan sudah mereka perbuat. Namun dalam posisi itu kita dianjurkan untuk lebih mengarahkannya kepada kebaikan. Nah, dalam prosesnya ini, dalam proses pemanggilan ini harus dengan sistem segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Biasanya mungkin kalau murid salah, kita mungkin selalu mengingatkan kesalahannya. Selama ini mungkin sudah kita berbuat, namun mungkin tidak sesuai dengan alur segitiga restitusi. Di mana di sini ada alurnya tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Contohnya Bapak dan Ibu, kalau murid kita misalnya salah, apa yang mesti kita lakukan? Mungkin di kelas mereka, misalnya mereka tidak aman atau tidak mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, mungkin hal yang bisa kita lakukan adalah memanggil murid kita secara personal Bapak dan Ibu. Setelah kita panggil, kita tidak langsung membahas tentang apa yang mereka lakukan di kelas itu. Yang pertama itu kita mungkin menstabilkan identitas, pakai kalimat pengantar yang membuat mereka nyaman berada dengan kita. Jangan kita langsung to the point tentang kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Mungkin kalau selama ini saya pernah melakukan hal itu, mungkin untuk kedepannya kita akan lebih mencermati hal ini lagi Bapak dan Ibu, demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Tentunya sebagai guru kita berharap budaya positif ini betul-betul berjalan dengan maksimal, berjalan dengan baik, sehingga hubungan antara
guru dengan murid berjalan dengan sebaik-baiknya dan terwujud harapannya. Nah, dalam segitiga restitusi ini, menstabilkan identitas itu tadi ada beberapa poin yang mungkin bisa kita lakukan. Misalnya contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Intinya dalam menstabilkan identitas, kita tidak langsung membahas kesalahan yang dialami oleh anak kita, tetapi pakai pengantar dengan bahasa yang positif, sehingga istilahnya pendinginan ya Pak Nur ya, sehingga saat mereka berhadapan dengan kita, mereka merasa damai, merasa dilindungi, dan merasa diayomi. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah itu, contohnya, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini, tapi kamu sudah menjalankan dengan lebih baik. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Intinya, dalam validasi tindakan yang salah, kita mulai masuk kepada pokok permasalahan yang akan kita bahas, tetapi di dalamnya kita pun masih menggunakan bahasa-bahasa yang positif, tidak bahasa-bahasa yang mudah, sehingga dalam proses pembinaan yang kita lakukan, murid benar-benar akan bercerita dengan kita, akan mengeluarkan segala unek-unek yang mereka rasakan ketika kita memberikan sesuai dengan segitiga restitusi. Nah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya atau apa yang kita sepakati, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati selama ini, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Itu salah satu mungkin contoh-contoh kalimat dalam menanyakan keyakinan Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh proses pembahasan contoh kasus, video kasus tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan alur segitiga restitusi. Silakan menyaksikan Bapak dan Ibu. Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Soalnya saya udah bertemu dengan teman-teman lain. Pasti kamu mengajukan pertanyaan itu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah mempertahankan harga diri Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Iya Pak. Belajar Menurut saya berbagi untuk negeri kita bagus pada Pak. Saya akan pasti ya. bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita mencari kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada ibu pertiwi. Demi bakti pada ibu pertiwi. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi pemain. Jadi, tidak menggunakan kata itu. Kamu meyakini tidak mengambil orang lain itu penting? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati dan menjalankan. Apabila ada dakwah, Potensi tingkatkan prestasi, Ya, saya bisa lahirkan berarti profil pelajar Pancasila. saya bisa belajar. Bergerak berbagi untuk negeri kira-kira kamu masih siap untuk menjadi masalah ini? Sedihnya Pak. bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada ibu pertiwi. Dan Iya, menurut kamu
Bapak dan Ibu, contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan alur segitiga restitusi. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, Kasus, hadirkan profil juga ada contoh kasusnya. belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Ini contoh kasus dalam segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Bergerak, berbagi untuk negeri Ya. demi bakti pada Ibu Pertiwi. Nah, kalau untuk yang alur yang di depan, mungkin Bapak dan Ibu bisa membacanya ya, karena mungkin alurnya tidak akan jauh berbeda dari pemutaran video. Karena di sini ada beberapa kasus tadi tentang Sabrina dan beberapa kasus lainnya. Kuatkan hati, negeri ini Nah, memanggilmu kawan. bisa kita lihat Bapak dan Ibu. Bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, Nah, di sini kita akan masuk kepada 9 ciri restitusi Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu ciri-cirinya. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. hargai potensi, tingkatkan Nah, mungkin Bapak dan Ibu dalam kesempatan kali ini mungkin itu kesempatan yang dapat kami lakukan dalam pengibasan atau berbagi tentang disiplin positif yang bisa kita lakukan di SMP 8 Sijunjung, Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu jauh-jauh sebelum saya memberikan materi pembahasan tentang disiplin positif atau budaya yang positif ini, Bapak dan Ibu mungkin sudah jauh sebelum saya mengajarkan ini kepada anak-anak Bapak dan Ibu. Jadi dalam kesempatan kali ini Bapak dan Ibu, saya sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Sijunjung berterima kasih kepada Bapak dan Ibu. Yang kedua, pesan dan harapan saya sebagai calon guru penggerak, kami dan juga Bapak dan Ibu, kita sama-sama mengimpikan kebahagiaan anak-anak murid kita, Bapak dan Ibu. Kita mengimpikan mereka sukses hari ini dan di masa depan. Tentunya keberhasilan anak-anak murid kita itu tidak akan terlepas dari bantuan kita, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, dalam pertemuan kali ini mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan terkait dengan disiplin positif ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita, mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang masih ragu atau yang belum memahami mungkin, tapi saya rasa Bapak dan Ibu memahami semuanya karena Bapak dan Ibu adalah guru-guru hebat semuanya, tata usaha yang hebat semuanya. Pemahaman baru apa? Nah, sedikit refleksi kita hari ini. Apa yang Bapak dan Ibu rasakan hari ini dari kegiatan yang sudah kita laksanakan ini, Bapak dan Ibu? Ya, silakan Bapak Rasidi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andi yang sudah memaparkan nilai positif
Tadi beberapa contoh yang sudah ditayangkan. Barangkali kalau secara teori barangkali bisa. Ya. Kita lihat tadi sini ngaret, ya. Ya. Jadi kesulitan kita di lapangan, ya, ini kita rasakan. Anak-anak kita itu kita sudah menerapkan posisi daripada apa tadi? Ada 5 posisi tadi kan, 5 posisi kontrol guru. Saya yakin semua kita sudah menerapkan, ya, termasuk juga Pak Andi sebagai guru BK, ya. Tapi siswa yang bermasalah itu juga, ya. Nah, bagaimana kira-kira solusinya? Ya, ini yang kita hadapi. Jadi kalau kita lihat dan kita perhatikan, ya, sistem pendidikan. Ya, saya juga masih merasakan sistem pendidikan seperti di Belanda, ya. Memang keras. Saya ingat dulu kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR itu berdiri dan bahkan disuruh memungut sampah dengan mulutnya itu. Kemudian disuruh keliling lapangan itu, dibuka baju, ya. Iya, yang dulu. Ya. Kemudian saya lihat hasilnya bagus, ya. Termasuk ya saya sendiri, ya kan. Saya merasakan itu. Dulu memang guru itu keras, tapi maaf cerita Pak Andri, ya, sama guru itu segan. Kalau diletak saja kopiahnya itu di atas meja, itu tidak ada siswa yang berani keluar. Begitu segannya, ya. Nah, sementara sekarang, ya, jangankan apa, karena terangan saja tidak apa. Ya, jadi kalau menurut hemat saya, ya, semua posisi daripada yang dilakukan oleh guru itu bagus juga, tapi tidak selamanya kita itu harus lemah lembut. Nampaknya dalam hal-hal tertentu kita perlu harus keras, ya, ketegasan itu, ya. Nah, jadi saya agak kurang setuju. Kadang-kadang petinggi-petinggi pendidikan itu kan enak saja dia memberikan teori-teori seperti ini, tapi kenyataan di lapangan enggak, ya. Saya terasa sendiri itu, ya. Kadang-kadang memang harus main agak kasar aja, ya. Nah, barangkali itu. Terima kasih kepada Bapak Rasidi yang sudah memberikan sedikit masukan. Jadi pertanyaan Bapak Rasidi tadi, kelima posisi kontrol mungkin kita pernah menerapkannya, tapi di sini harus kita pahami kembali Bapak dan Ibu, dari kelima posisi kontrol itu ada posisi yang paling ideal. Nah, posisi yang paling ideal dalam hal ini adalah kita membawakan posisi diri sebagai manajer. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak Rasidi tadi, nah bagaimana kalau kita dahulu pada zaman dahulu dengan sedikit ketegasan kita berhasil bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi guru. Nah, bisa Bapak dan Ibu membayangkan dengan posisi tegas saja, keras saja, Bapak dan Ibu bisa menjadi guru, kepala sekolah, dan hal lain sebagainya. Intinya kita bisa mencapai apa yang kita ingin. Kalau kita flashback ke belakang Bapak dan Ibu, coba Bapak Rasidi, kembali saya lemparkan pertanyaan kepada Bapak. Seandainya Bapak dididik dengan yang lemah lembut, santun, dan hal lain sebagainya, apa yang mungkin Bapak Rasidi mungkin bisa jauh lebih dari ini. Yang dengan posisi yang kemarin saja Pak Rasidi bisa menjadi seorang guru. Nah, mungkin kalau dengan pengajaran yang sesuai dengan budaya positif ini, mungkin Pak Rasidi bisa menjadi presiden atau bisa menjadi ya guru-guru yang lebih. Mungkin banyak hal lain yang bisa dijadikan. Ya,
Itu Pak Rasidi. Ada lagi Bapak dan Ibu guru yang ingin merefleksi tentang kegiatan kita hari ini. Menurut pendapat saya, Ya, silakan Pak. tidak semua siswa Iya, betul Bapak. ya. Kalau di anak awal termasuk juga anak-anak Iya. yang lain yang kita katakan tidak lain seperti Iya, memang harus ketegasan. ketegasannya Bapak. Betul Bapak. Betul. Dalam pendidikan ini, betul. Sangat diperlukan ketegasan. Tapi ketegasan itu yang seperti apa? Kita harus memahami antara ketegasan dengan kekerasan. Ya Bapak. Nah, kalau dulu mungkin sistemnya istilahnya ditendang murid, apakah itu termasuk ketegasan? Dijewer murid, siapa yang tidak berdiri? Saya itu masih pernah mengalami berdiri satu kaki. Apakah itu termasuk ketegasan? Saya lempar kembali kepada Bapak dan Ibu. Kekerasan, ketegasan kah itu atau kekerasan? Nah, kekerasan. Nah, ini dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita Bapak dan Ibu, mungkin sedikit yang perlu kita perbaiki. Baik itu saya misalnya sebagai CGP, mungkin bahasa-bahasa yang saya lontarkan ke anak mungkin masih perlu saya benahi, perlu saya perbaiki. Nah, mungkin ada refleksi dari Bapak dan Ibu yang lain terkait dengan budaya yang positif ini. Ya Pak. Hangat hari ini ya Pak. Ya betul. Ya, banyak peraturan-peraturan ya Pak. Iya. Tetapi Bapak, kembali kepada peraturan pemerintah. Tujuan dibuatnya peraturan atau dicetuskannya peraturan yang seperti itu agar membuat Indonesia lebih maju pada masa yang akan datang. Mungkin itu salah satu tujuan pemerintah Bapak. Kalau bicara masalah karakter, barangkali jauh bisa karakter dunia sekarang dibanding. Iya Bapak. Iya, betul. Jadi intinya Bapak, budaya positif di sekolah tetap harus kita terapkan bagaimanapun posisi kita. Misalnya kita tidak menerima dengan cara yang seperti ini, mungkin menciptakan murid yang klewer-klewer nantinya. Tetapi kita tetap harus mengacu kepada tujuan pendidikan yang awal tadi, di mana murid di sini adalah ibarat benih yang harus kita rawat. Nah, bagaimana ibaratnya Bapak Rasidi di sini ya? Bapak Rasidi menyemai benih cabai di rumahnya misalnya. Apa yang Bapak Rasidi lakukan? Nah, pasti dirawat. Nah, kalau benih itu tumbuhnya tidak tepat, misalnya bibit benihnya kencong tumbuhnya ke samping, apa yang Bapak Rasidi lakukan? Diluruskan ya Bapak ya. Jadi Bapak tidak akan membiarkan benih itu tumbuh sembarangan saja. Kalau benih itu membengkok, Bapak Rasidi biarkan? Nah, tidak. Nah, jadi intinya Bapak dan Ibu kembali kepada konsep awal tadi, di mana satu yang perlu kita pahami Bapak dan Ibu, dalam mewujudkan budaya positif ini, kita kembali kepada kodrat murid kita Bapak dan Ibu, menuntun tumbuh dan kembangnya, di mana di sini mereka adalah bibit benih yang perlu kita arahkan. Ya Bapak Rasidi? Apa Bapak? Ya. Nah, nih ada sedikit masukan dari Ibu Kepala. Terima kasih Pak Andri. Duduk saja ya Pak. Ya, duduk sama mereka. Yang jabaran Pak Andri tadi mungkin budaya positif itu sangat bagus, Tapi apa yang disampaikan Pak Rasidi tadi mungkin ya, karena Pak Rasidi zaman lama ya Pak, zaman tahun 2045 ya Pak, disiplin. Artinya pemarah itu sebenarnya disiplin gitu ya Pak. Cuma sekarang yang dijabarkan Pak Andri adalah yang segitiga restitusi, begitu Pak Nok?
yang kita ambil kesimpulan bahwasannya yang paling bagus adalah manajer. Yang manajer itu sama rasanya dengan coaching. Sama Pak Nam? Iya. Di sini ada masalah terhadap siswa, tetapi siswa itu yang mencari solusinya sendiri. Kan itu begitu. Kenapa dia terlambat? Dia yang mengambil solusinya sendiri. Kenapa dia tidak membuat PR? Dia mencari solusinya. Itu maksudnya. Sama dengan coaching, sama dengan Bapak Ibu sendiri. Kenapa nggak bisa buat EPP? Nah, kan begitu. Kenapa terlambat datang? Mungkin saja cari solusi sendiri. Kita mencari solusi sendiri dengan berbagai ajarkan, kemudian berbagai teori-teori. Tadi ada sebagai pemantau, mungkin Bu Desi tadi terlambat, dengan mengurus kan dipantau itu. Yang keduanya sebagai teman, yang bagusnya adalah sebagai manajer. Pak, mari kita sama-sama Pak, mari kita mulai lagi. Yang kita ambil yang manajer, begitu. Nah, kita apa yang sampaikan Pak Andi tadi, mungkin saja saya salah ya, langsung hukum. Atau lari, ambil pulau, berusaha lakukan begitu. Bersama dulu ya Pak. Tapi kalau ini, kalau apa yang disampaikan Pak Noh, kalau ada kesepakatan, disepakati, itu kesepakatan juga termasuk konstitusi Bapak Noh. Iya, apa-apa. Nah, begitu. Kalau bapaknya, selama bapak di sini, kalian tidak boleh izin. Kalau mau ke WC dulu. Itu kan kesepakatan atau keyakinan begitu. Ya Pak, itu cukup Pak. Nah, mudah-mudahan ibu bapak yang mana-mana, termasuk saya sendiri, kita sepakat dengan memilih yang mana, yang manajer, yang sebagai teman, yang mana yang bagus. Sebagai manajer, insya Allah kita lakukan. Dengan adanya dua-dua KP Pak, mudah-mudahan SMP 8 berubah. Kalau berubahnya tidak 92 100. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala yang sudah menuntaskan, yang sudah memberikan masukannya atau refleksinya terkait dengan budaya positif ke depannya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu, kalaupun ada lagi refleksi yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan, mungkin seiring berjalan waktu, mungkin kita bisa membahas ini secara personal atau secara di kelas kecil atau kelompok kecil Bapak dan Ibu. Mengingat waktu sudah berjalan dengan panjang tadi. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih Ibu Kepala, terima kasih Pak Rasidi, Pak Noh, Pak Edi, semuanya Bapak dan Ibu. Pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Siang. Alhamdulillah ya nak, biarpun hari masih siang, tetapi anak-anak Bapak tetap berada dalam posisi semangat. Luar biasa ya. Mudah-mudahan kelas 83 selalu menjadi kelas yang terbaik untuk depannya. Amin. Oke anak-anak Bapak, karena ini minggu pertama kita masuk dalam layanan bimbingan dan konseling, tentunya kita akan membuat atau akan menyepakati beberapa hal terkait dengan apa-apa saja yang perlu kita sepakati agar kelas 83 ini menjadi kelas yang terbaik. Nah, tentunya keberhasilan dan kemajuan anak dari tentunya keberhasilan kelas 83 ini tidak akan terlepas dari dukungan dan disiplinnya anak-anak Bapak semuanya. Maka dari itu, karena ini pertemuan pertama kita pada layanan bimbingan dan konseling, Bapak ingin membuat atau Bapak ingin anak-anak Bapak membuat suatu kesepakatan. Kalau yang dulu mungkin sering kita kenal dengan istilah peraturan kelas. Nah, peraturan kelas. Nah, kalau sekarang kita mengubah peraturan menjadi kesepakatan. Tujuannya adalah agar kelas itu berjalan dengan kondusif, agar kelas itu berjalan dengan maksimal, sehingga begitu anak-anak Bapak meninggalkan kelas 83 itu nantinya, anak-anak Bapak
anak-anak Bapak, sekali lagi Bapak ulang, kesepakatan ini mungkin lebih sama kalau dahulunya anak-anak Bapak lebih mengenal dengan istilah peraturan kelas. Di kelas 7 kemarin masih membuat peraturan kelas di kelasnya? Masih? Masih. Nah, hari ini kita rubah namanya. Kalau yang kemarin anak-anak Bapak membuat yang namanya peraturan kelas, hari ini kita buat menjadi kesepakatan kelas. Nah, hari ini siapa di antara anak-anak Bapak yang banyak ini yang mau mengemukakan pendapatnya? Ingat, tampil di depan itu merupakan proses pembelajaran untuk melatih kepercayaan diri. Silakan kepada anak-anak Bapak yang ingin menuliskan peraturan pertama, silakan ayo majulah. Ya, maju dan tuliskan apa? Bagus, kamu. Berikan aplausnya untuk kamu. Berpakaian. Luar biasa. Yang kedua, ya silakan. Silakan. Ini belum sarapan, sepertinya jalannya sudah tepat. Nah, baru gagah. Ayo. Apa yang kedua? Ada lagi. Salib. Luar biasa. Matahari. Yang ketiga, siapa lagi? Ayo nak. Aska. Apa yang ketiganya? Ayo. Yang lain juga boleh. Kalau ada ide, mudah-mudahan silakan sampaikan. Jangan nanti peraturan sudah kita sepakati. Anak-anak Bapak baru teringat. Disiplin. Luar biasa, berikan tepuk tangan. Nah, luar biasa. Yang lainnya, ayo, Ananda Puji. Lanjut. Ya. Boleh. Luar biasa, tidak boleh berkata-kata. Selanjutnya, berikan aplaus dulu untuk Hanifah. Datang tepat waktu. Luar biasa, aplaus untuk Puji. Yuk, yang lainnya siapa lagi? Apakah hanya 5 ini kesepakatan yang akan kita sepakati? Atau mungkin ada yang lain di antara anak-anak Bapak yang banyak ini? Misalnya, Pak, saya juga masih ada satu lagi Pak, kesepakatan yang ingin saya sepakati Pak. Apa? Ayo, berani unjuk diri. Luar biasa. Siapa lagi? Coba. Ananda lupa? Apa? Ayo. Apa yang ingat oleh Ananda lupa yang rasanya kita sepakati? Nah, luar biasa Ananda lupa. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelayan Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri
ada lagi? Atau memang cukup 6 ini saja? Masih ada? Nah, masih ada. Coba. Kamu kalau mau menambahkan juga masih boleh. Boleh. Batang buah. Sopan. Sopan santun. Luar biasa, ada lagi? Ini Ananda Reno yang belum terapan jalannya tidak tepat. Ada lagi? Ya. Nah, oke, Bapak. Kalau tidak ada, berarti di sini ada di antara anak Bapak semuanya memberikan 8 kesepakatan yang perlu kita sepakati di kelas ini agar kelas ini berjalan dengan baik. Nah, tentunya dengan ada kesepakatan tentu nantinya akan ada konsekuensinya. Nah, Bapak berharap anak-anak Bapak itu nantinya berusaha membuat kesepakatan ini menjadi hal-hal atau menjadi kontrol di kelas ini supaya kelas ini berjalan dengan baik. Tentunya dengan ada kesepakatan ini, tentunya anak-anak Bapak berharap kelas ini menjadi lebih baik. Contohnya di sini, kesepakatan yang pertama berpakaian rapi, luar biasa. Kesepakatan yang kedua saling menghargai, berarti tidak ada lagi pembulian, tidak ada lagi ejek mengejek, semua kita bersaudara. Nah, semua kita saling menghargai, menghormati agar tercipta hubungan yang harmonis di kelas selanjutnya. Tentunya dengan menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghargai, kelas kita akan menjadi kelas yang solid, kelas yang hebat. Nah, yang ketiga disiplin, bagus anak-anak Bapak. Nah, yang keempat tidak boleh berkata kasar. Nah, tidak boleh berkata kasar ini hampir sama dengan kalau kita ibaratkan ini beradik kakak dengan peraturan dengan kesepakatan yang nomor 2. Jadi ini termasuk konsep saling menghargai. Luar biasa juga Ananda Hanifah tadi ya. Nah, sama. Datang tepat waktu. Nah, ini juga bersaudara dengan poin yang nomor 3, adik kakak. Datang tepat waktu dan disiplin. Kalau kita sudah disiplin, nantinya kita akan datang tepat waktu. Luar biasa. Yang keenam, mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran. Luar biasa. Yang ada Ulfa tadi. Yang ketujuh, sopan santun. Nah, yang kedelapan, piket kelas. Bagus kesepakatan yang anak-anak Bapak buat semuanya. Nah, hari ini kesepakatan yang sudah kita buat nanti oleh sekretaris dibuat kesepakatan ini di kertas apa biasanya pelangi, karton manila. Nah, boleh nanti anak-anak Bapak salin ke kertas karton manila atau nanti juga boleh Bapak ketikkan terus kita tempel pada karton atau pada kertas yang disediakan. Dan kita pajang di kelas ini. Setiap hari Ananda usahakan untuk membaca ini. Biarpun 1 detik dalam sehari. Kenapa? Secara tidak langsung ketika kalian sering melihat kesepakatan ini, tentunya ini akan menjadi pembiasaan yang positif bagi diri kalian. Nah, mudah-mudahan kelas 83 ini selalu menjadi kelas yang terbaik untuk kedepannya dan menjadi kelas yang unggul dari kelas-kelas yang lainnya. Tentunya ini tidak akan terlepas dari kerjasama kita semua. Mau membawa kelas 83 menjadi kelas yang hebat? Coba semangat, angkat tangannya. Mau membawa kelas 83 menjadi kelas yang hebat? Angkat tangan keras. Mau? Mau? Luar
kita cukupkan sampai di sini. Kita langsung masuk kepada materi kita kali ini. Dan jangan lupa